Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Ketemu lagi dengan Pak Amin di hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2025. Baik anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya mohon untuk memimpin doa di depan. Selamat pagi anak-anak. Duduk kembali, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas. Baik anak-anak, selanjutnya Pak Amin mau tahu dulu hari ini kira-kira semuanya masuk semua? Masuk semua? Berarti lengkap ya jumlahnya 21. Oke, baik. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang bagian-bagian tumbuhan dan juga fungsinya. Coba anak-anak, Pak Amin membawa satu benda. Kira-kira ada yang tahu ini apa? Apa? Akar. Ada yang lain? Apa ini namanya? Daun. Apa namanya? Tumbuhan. Ya, ini namanya tumbuhan. Di dalam tumbuhan ini ya ada bagian-bagian. Ya, ada bagian-bagian. Kira-kira siapa yang bisa menyebutkan bagian-bagian dalam tumbuhan ini? Ya, coba. Apa sih lo? Daun. Daun yang mana daunnya itu? Ini. Ya, betul. Siapa lagi? Selain daun apa lagi? Apa? Akar, mana akarnya? Bagus. Siapa lagi? Ayo. Siapa? Mana batangnya? Nah, ada lagi? Satu lagi, bunga. Tapi ini tidak berbunga ya. Jadi ada tumbuhan yang berbunga dan ada yang tumbuhan tidak berbunga. Ini namanya tumbuhan dan bagian-bagiannya ada daun, ada batang, ada akar. Ya, bisa dipahami ya? Nah, jadi tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah kalian nanti selesai mempelajari materi tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya, ya, kalian diharapkan yang pertama mampu mengidentifikasi apa bagian-bagian tumbuhan. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan fungsi dari masing-masing tumbuhan ini nanti apa aja fungsinya. Terus setelah itu nanti kalian dapat juga menganalisis hubungan antara bagian tumbuhan untuk menunjang kehidupannya. Nah, sampai sini sudah siap untuk kita masuk ke pembelajarannya? Sudah siap? Coba Pak Amin mau ngetes dulu. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, baik. Terima kasih ya. Baik anak-anak, Pak Amin akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Kalian tadi sudah menyebutkan ada apa saja tadi? Akar, terus batang, terus daun, satunya lagi? Bunga. Kita bahas mulai yang bawah ya. Yang bawah tadi apa namanya? Ini adalah fungsi bagian akar, ya. Fungsi bagian akar yaitu rambut akar untuk menyerap air dan zat hara, ya. Dari mana? Dari tanah. Karena akar ini masuk ke dalam tanah, ya. Yang kedua,
tudung akar ya. Ini tudung akar untuk melindungi akar saat menembus Nah, tudung itu ibaratnya seperti kerudungnya ya, tutupnya. Nah, fungsinya yang pertama menyerap air dan zat hara dari tanah, yang kedua menyimpan cadangan jadi tumbuhan ini juga membutuhkan makanan. Nah, makanannya dikelola di mana? Ya di sini di akar, disimpan di akarnya ya. Terus yang kedua memperkokoh tumbuhan ini. Kalau tidak ada akar apa yang terjadi? Roboh. Terus mati karena tidak bisa menghasilkan makanan. Terus juga sebagai apa? Alat pernafasan, seperti manusia. Ini termasuk juga makhluk hidup, butuh nafas. Maka dari itu kita harus menjaganya. Kalau tidak ada pohon, apakah manusia bisa hidup? Tidak bisa hidup karena kita membutuhkan oksigen dari mana? Dari tumbuhan. Maka kita harus menjaganya. Yang kedua apa? Batang, karena ini masih kecil ya, batangnya kecil. Kalau besar ya ada pohon-pohonnya besar itu batangnya ya. Ya, jadi jenis-jenis batang itu banyak. Ya, kalau ini kira-kira jenis batang apa ayo? Basah. Apalagi selain jenis batang basah ada jenis batang kayu dan jenis batang rumput. Kalau ini kira-kira masuk apa? Basah, rumput, apa kayu? Kayu. Karena nanti kalau sudah besar ini akan menjadi kayu besar. Kalau basah kira-kira apa contohnya? Jenis batang basah tumbuhan apa kira-kira? Enggak, yang jenis batangnya basah. Tumbuhan apa kira-kira? Pisang. Pohon pisang kan mengeluarkan air kan batangnya. Nah, terus tumbuhan yang lainnya apa? Kira-kira ayo. Hah? Apa? Mangga mengeluarkan air enggak? Enggak, yang basah. Semangka. Apalagi? Melon. Apel jelasnya kayu. Nah, melon, apalagi? Hah? Jeruk jelasnya kayu. Bukan buahnya yang menghasilkan air, tapi batangnya. Batangnya itu kalau batang jenis basah itu ciri-cirinya itu batangnya itu lunak dan mengeluarkan air. Apa? Binahong. Nah, itu yang tumbuhan merambat. Ya kira-kira tumbuhan yang seperti ini yang ada batangnya selain pisang apa? Melon itu merambat. Ya. Hah? Pepaya. Nah, pepaya itu jenis basah. Coba kalian berikan contoh tumbuhan yang berbatang kayu. Yang mana? Nah, ini ya. Mana lagi? Nih. Nah, kalau yang tumbuhan berbatang air atau berbatang basah yang mana? Ya, ini ya. Nah, ini kalau ini mengeluarkan air. Terus kalau tumbuhan berbatang rumput. Nah, oke, baik. Sekarang kalian coba carikan Pak Amin satu anak, satu tumbuhan. Mulai dari akar sampai dengan daunnya. Kalau ada sama bunganya. Tetapi tumbuhan liar ya, jangan tumbuhan yang ditanam. Paham? Oke, silakan dicarikan. Ini, Pak. Ya, bagus. Kalau sudah dapat silakan masuk ke kelas kembali. Pak, ini apa? Kalau sudah dapat silakan masuk ke kelas kembali. Ya, boleh, silakan. Sudah mendapatkan tumbuhannya masing-masing? Coba sekarang tunjukkan ke atas semuanya tumbuhannya telah didapatkan. Oke, baik. Silakan tugas kalian mengidentifikasi tumbuhan yang kalian dapatkan. Mulai dari batangnya, akarnya, daunnya, mungkin juga sama bunganya kalau tumbuhan tersebut berbunga. Silakan diidentifikasi atau diamati tumbuhan yang kalian dapatkan. Pak Amin mau satu anak menjelaskan tentang tumbuhan yang didapatkan. Siapa? Selo. Oke. Selo, kamu dapat tumbuhan apa? Tahu namanya, Selo? Apa namanya? Nggak tahu. Oke, nggak apa-apa. Ini jenis tumbuhan apa kira-kira? Bunga atau pohon? Bunga. Kira-kira ini batangnya jenis batang apa sih lo? Batang apa? Ya, jadi ini namanya contoh anak-anak. Halo, ini salah satu contoh tumbuhan berbatang basah.
Terus daunnya, Silu. Jemuk. Seluk daun jemuk karena satu ranting memiliki banyak daun. Sama memiliki Akar. akar. Akarnya ini jenis akar apa? Rakut. Akar serabut. Pintar. Ada lagi yang mau menjelaskan satu tumbuhan yang berbatang kayu. Siapa yang dapatkan tumbuhan berbatang kayu? Oke. Ini ya. Ayo Pak, tolong dijelaskan. Ini tumbuhannya berbatang kayu apa Pak? Bahasa ini? Kayu. Terus untuk jenis daunnya? Daun majemuk ya. Daun majemuk. Terus untuk akarnya? Akar apa ini? Akar tunggang apa akar serabut? Akar tunggang ya. Karena apa? Karena rata-rata, perhatikan anak-anak, kalau batangnya ya, kalau batangnya ini jenisnya batang kayu, maka kebanyakan akarnya adalah akar tunggang, akar yang besar. Kalau nggak akar besar, akar tunggang itu akhirnya apa? Ini bisa gak mudah roboh. Ya, kalau jenis bunga-bunga ataupun jenis seperti ini tadi yang didapatkan selo ini, rata-rata akarnya adalah akar akar basah, akar serabut. Sekarang coba yang batangnya batang rumput siapa? Oh ya ini. Nah, batang rumput itu seperti ini ya. Nah, ini adalah tumbuhan yang berbatang kayu, berbatang basah dan berbatang Kira-kira sudah bisa membedakan? Sudah ya? Alhamdulillah. Saya kembali lagi. Mohon nanti ini ditanam kembali ya yang sudah put, jangan sampai dihilangkan. Baik anak-anak, kemarin Pak Amin sudah membagi kelompok ya. Sekarang silakan kalian duduk per kelompoknya masing-masing. Silakan. Duduk per kelompoknya masing-masing, saling berhadapan ya, bangkunya diputar. Setelah ini Pak Amin akan menjelaskan tugas kelompoknya. Baik anak-anak, halo. Mohon diperhatikan ke depan. Ini tugas kelompoknya adalah kalian memasangkan puzzle. Puzzle ini adalah dalam bentuk tumbuhan, ya. Di mana Pak Amin sudah menyiapkan potongan-potongan puzzle. Tuh, nanti kalian silakan tata puzzle tersebut di lembaran ini sehingga membentuk bentuk tumbuhan utuh. Paham? Nah, caranya gimana? Apa? Ya, di sini ya, posisinya berdiri gini. Caranya gimana? Nanti kalian tugaskan 2 anak untuk maju ke depan mencari puzzle. Sekali maju harus membawa cuma 1 saja. Mas, paham? Sekali maju ngambil 1 terus ditata. Terus maju lagi ngambil 1 lagi ditata. Ya, ditata dulu. Kalau sudah yakin membentuk tumbuhan baru dikasih lem. Bisa dipahami? Bisa. Ambilnya satu-satu ya. Satu-satu mas, satu-satu mas, satu-satu. Ya. Udah, kalau sudah selesai silakan kalian lem. Kalau sudah yakin. Cariinnya sudah dipotong. Ambilnya satu-satu, kalau salah dikembalikan. Ya. Sini aja, taruh di tempatnya aja. Ya, yang penting bentuk tumbuhan. Ya, kalau sudah yakin langsung tempelkan. Ya, kalau yang sudah yakin silakan ditempelkan, dilem. Silakan dilem, tempelkan. Dia ada di dalam ya, di dalam garis ya, jangan sampai keluar garis. Silakan dilem. Iya. Yang rapi ya.
Kami dari kelompok batang akan menjelaskan jenis dan fungsi batang. Tunjukkan batangnya yang mana? Hmm. Gimana teman-teman ya? Lengkap benar. Ya, silakan bacakan. Jenis batang: batang basah, kayu dan rumput, struktur dan fungsinya. Kulit batang melindungi bagian batang, menghasilkan fotosintesis. Kambium untuk membesarkan besar batang. Siem untuk membawa bahan fotosintesi ke daun. Kegunaan batang: pengangkut bahan makanan, penopang tumbuhan, penyimpan. Kami dari kelompok daun. Kami akan menjelaskan tentang daun dan macam-macam daun. Ini teman-teman, ini adalah gambar sebuah bagian daun. Fungsi daun: tempat memasak, alat pernapasan, tempat menguapkan macam-macam, mengirik mangga rambutan, menjaga pepaya, singkong, melengkung, gadung, sejajar di padi. Setelah kalian tadi menyelesaikan kerja kelompok, yaitu menyusun puzzle tentang bagian-bagian bunga. Nah, sekarang Pak Amin akan membagian LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, ini adalah tugas individu. Silakan kalian kerjakan, ya. Anak panah di sini ini adalah kalian memberikan nama-nama bagiannya. Contoh, ini bagian apa, terus ini apa yang ditunjuk anak panah. Terus yang kedua, ini adalah fungsinya. Kamu tinggal menjodohkan, ditarik garis. Paham? Mana anak-anak sudah? Oke, kalau sudah bisa dikumpulkan ke depan sini. Baik anak-anak, setelah kalian mengerjakan tugas individu tadi sudah selesai semuanya, alhamdulillah. Terakhir kita refleksi terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini. Kira-kira pelajaran yang kita pelajari tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya tadi seru atau tidak? Apa saja yang kalian dapatkan? Satu, kalian tahu tentang bagian-bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan yang pertama, mulai dari yang bawah. Yang kedua, akar itu ada berapa macam? Dua, akar serabut sama akar tunggang. Terus ke atas lagi ada bagian apa? Batang. Batang tadi ada berapa macam? 3 macam. Apa saja? Batang kayu, batang basah, sama batang rumput. Terus ke atas lagi ada apa? Daun, bunga. Nah, dan satu lagi biji atau buah, ya. Itu mohon nanti kalian pelajari lagi di rumah. Minggu depan kita bertemu kembali, ya. Masih dengan tentang bagian-bagian dan fungsi tumbuhan. Baik, mari kita akhiri kegiatan pada siang hari. Baik anak-anak, setelah kalian mengerjakan tugas individu tadi sudah selesai semuanya, alhamdulillah. Terakhir kita refleksi terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini. Kira-kira pelajaran yang kita pelajari tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya tadi seru atau tidak? Apa saja yang kalian dapatkan? Satu, kalian tahu tentang bagian-bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan yang pertama, mulai dari yang bawah. Yang kedua, akar itu ada berapa macam? 2, akar serabut sama akar tunggang. Terus ke atas lagi ada bagian apa? Batang. Batang tadi ada berapa macam? 3 macam. Apa saja? Batang kayu, batang basah, sama batang rumput. Terus ke atas lagi ada apa? Daun,
bunga. Nah, dan satu lagi biji atau buah ya. Itu mohon nanti kalian pelajari lagi di rumah. Minggu depan kita bertemu kembali ya. Masih dengan tentang bagian-bagian dan fungsi tumbuhan. Baik, mari kita akhiri kegiatan pada siang hari ini dengan mengucapkan doa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat belajarnya yang rajin di rumah ya, dipelajari lagi. Yang masih belum paham dipelajari lagi ya. Apabila nanti kalian tidak paham silakan ditanyakan, jangan malu agar kalian bisa memahami materi yang telah disampaikan sama Bapak Guru. Bisa dipahami anak-anak? Oke, terima kasih waktunya. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu manfaat barokah untuk kita semuanya. Dari Pak Amin, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.